Pak, ini saya lihat setiap tangga ada. Oh ini karakter Pak. Oh ya. Ini karakter yang memang ingin dibangun, bahwa kita ingin bangun anak-anak itu selalu bisa demokrasi, cinta damai, gotong royong, kerja keras, nasionalis, komitmen, tabayun, percaya diri, integritas, jujur, respect, peduli, kebahagiaan, kemandirian, kolektivitas. Jadi setiap karakter ini kita bangun lewat kegiatan. Contoh, kemarin ada bencana di Indonesia itu yang di Sulawesi, Kalimantan, Gempa itu. di Jawa Barat gempa. Kita ajakan untuk respect, peduli terhadap musibah itu dengan melakukan penggalangan dana secara online karena masih pandemi. Alhamdulillah terkumpul kurang lebih 9 juta kemarin sudah kita salurkan. Oke teman-teman, sekarang kita berada di SMP TK Muhammadiyah Kota Barat, program khusus ini teman-teman. Ini adalah gedungnya seperti ini, halamannya sangat luas, sungguh nikmat sekali. Kalau andaikan kita bisa belajar di sini, wow, mantap teman-teman. Ini gedungnya teman-teman. Dari atas berarti ada 1, 2, 3. Ya, mantap teman-teman. Ini, keren teman-teman. Sekolah di sini sungguh nikmat. Teman-teman, itu adalah piala yang ada di TK Muhammadiyah. Pak, ini kan pialanya banyak sekali. Oke, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama Pak Arianto ini dari TK Muhammadiyah. Bisa diceritakan Pak, piala kok banyak banget, dari kanan dan kiri ada semua ini Pak? Ya, alhamdulillah Pak Dwi dan rekan-rekan di Panasan TV yang luar biasa. Ya, alhamdulillah berkah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian doa dari Bapak Ibu semua, dan berkat juga dari kecerdasan anak-anak dan usaha-usaha yang udah PK. Alhamdulillah setiap tahun untuk prestasinya meningkat terus. Kemarin kita 3 tahun yang lalu kita 100, kemudian meningkat lagi tahun kemarin 150. Bahkan ketika pandemi ini, kabar dari koordinator lomba itu sudah 90 ya prestasi. Nah, jadi setiap tahun targetnya naik terus. 100 itu maksudnya 100 prestasi? 150 prestasi, 51 prestasi dalam 1 tahun. Jadi setiap tahun itu alhamdulillah meningkat dari 100, 130, 151. Bahkan yang terakhir ini kabar dari koordinator lomba itu kurang lebih ya sudah ada 90-an. 90-an itu perhitungannya dari setiap kejuaraan yang diikuti. Karena dari tingkat kota, provinsi, nasional, bahkan ada yang internasional. Oke Mas Ari. Ini perolehan medali internasional. Anak-anak, mungkin ada dari Singapura, ini apa ini ya? Simok ya, Singapura itu matematika. Ya. Mantap ya. Jadi kalau sekolah di sini tidak rugi. Tidak rugi pastinya. Tidak rugi, insya Allah dapat dunia dan akhirat. Amin. Jadi potensinya terasa secara IQ dan juga spiritual questionnya juga akan terasa, sehingga nanti akhirat juga insya Allah bismillah juga akan dapat. Amin. Bahkan terakhir tim Olimpiade kita, ya Pak, ya itu juara yang terakhir ini, yang bulan-bulan ini, tim Olimpiade matematika kita juara 1 tingkat nasional dalam perlombaan optika. Yang menyelenggarakan adalah Universitas Syarif Hidayatullah, juara 1 nasional. Jadi meskipun pandemi seperti ini, jadi anak-anak dan guru tetap berkompetisi dalam hal lomba, jadi tidak menghalangi untuk berprestasi. Bisa dijelaskan Pak, optika itu dalam bidang apa? Optika dalam bidang matematika. Jadi Olimpiade Matematika
yang menyelenggarakan adalah Universitas Syarif Hidayatullah Oke. Jakarta. Jadi alhamdulillah. Pak, ini kan gedungnya tuh Pak. Gedungnya kan sangat megah. Bisa dijelaskan nanti satu persatu Pak. Oh, nggih, siap. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Oke. Ya, ini adalah tempat anak-anak untuk melaksanakan kegiatan olahraga. Di luar ruangan ada futsal, kemudian bisa untuk basket juga, bisa untuk kegiatan voli juga. Jadi sudah kita skema dengan baik sehingga apapun olahraganya bisa terlaksana di sini. Ini adalah ruang ekspresi, ruang kebugaran jasmani anak-anak. Bahkan kalau istirahat pertama sebelum pandemi, ini selalu ramai Pak. Iya. Istirahat pertama, istirahat kedua, bahkan mau pulang sekolah juga ramai. Jadi ini memang lokasi favorit dari anak-anak. Kalau istirahat di sini berarti anak-anak itu sudah disiapkan makanan di sini ya Pak? Oke, kalau di sini sudah komplit istilahnya, Iya Pak. komplit untuk istirahat nanti sudah disiapkan snack ya, dan juga sudah ada air minumnya. Kemudian kalau istirahat yang kedua, istirahat setelah luhur itu biasanya anak-anak makan siang Oh, makan siangan juga dari sini. disiapkan dari sekolah. Mantap, berarti semuanya terjaga ya Pak? Semua terjamin. Iya. Ya, 4 sehat 5 sempurna. Ini teman-teman SMP Muhammadiyah Kota Barat Solo. Lah ini Pak yang menjadi pertanyaan, kadang-kadang kan gini, Kota Barat tetapi letaknya tidak di Kota Barat. Ini gimana Pak? Oke, Bapak Ibu saudara-saudara semuanya, Kota Barat ini adalah nama sejarah ya, di mana sejarah dulu awalnya SMP Muhammadiyah program khusus itu adalah di Kota Barat, Jalan Dr. Muardi, di mana dulu di sana berdiri tahun 2000 itu SD Muhammadiyah program khusus Kota Barat. Kemudian 2010 di Jalan Dr. Muardi juga di kompleks Masjid Kota Barat berdiri SMP Muhammadiyah program khusus. Nah, kemudian karena situasi kondisi, kemudian akhirnya tahun 2015 ya gedung ini sudah jadi, kemudian pindah ke sini. Hanya nama Kota Barat karena nama sejarah berdirinya sekolah tetap ada di sini. Walaupun alamatnya di sini adalah Jalan Pleret Raya nomor 9 Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta. Jadi insya Allah tidak masalah ya. Mas, ini kan ada gedungnya lantai dasar, kemudian ada lantai 1 sama 2. Lantai 2, ya. Terus lantai 3 insya Allah sudah jadi juga. Untuk lantai dasar itu isinya apa saja Pak? Ya, untuk lantai dasar itu ada ruang multimedia, Oke. ada perpustakaan, Mantap. kemudian ada aula untuk tempat pertemuan dari anak-anak. Kemudian di sana juga ada ruang Ahmad Dahlan untuk ruang pertemuan guru dan orang tua. Jadi kemudian ada koperasi. Nah, Koperasi juga. kemudian ada toilet juga tiap lantai. Ada ruang kelas 7A, 7B, 7C, kemudian ruang TU dan ruang kepala sekolah. Untuk lantai 2 gimana? Lantai 2 ada ruang organisasi anak-anak, ruang IPM. Kalau negeri namanya OSIS, kalau di sini namanya Ikatan Persatuan Muhammadiyah. IPM ada ruang di atas itu. Kemudian yang hobi musik ada ruang musik. Nah, ada ruang musik. Nah, kemudian yang suka penelitian ada laboratorium IPA. Ya, kemudian ditambah ruang kelas 8 dan ruang kelas 9 dan juga ruang guru untuk berkoordinasi. Ya. Kemudian kalau konseling kita juga melayani konseling, maka ada ruang BK sana. Komplit ya Pak. Untuk kegiatan ekstra kulikuler atau di luar jam sekolah apa saja Pak? Kalau eskul kita ada banyak ya. Kurang lebih ada belasan siswa, ada belasan eskul. Kalau yang di ruang multimedia ini ada podcast. Ya, podcast itu untuk eskul broadcasting. Ya, yang tadi suka ya, penyiaran, yang suka public speaking, maka silakan gabung dengan eskul broadcasting. Ada podcastnya, ya. Kemudian ada eskul jurnalistik, nanti produknya majalah PKP Nebel. Di mana masalah itu kita sudah sering menjuarai di tingkat kota bahkan provinsi. Ya, kemudian ada ekskul futsal, ekskul basket, ada juga. Kemudian yang suka bela diri ada tapak suci, ada taekwondo,
Yang suka kaitan dengan kegiatan apa namanya itu penelitian, ada KIR, karya ilmiah remaja. Nah, kemudian yang perpustakaan itu Pak ya? ini perusahaan sekolah ya. Ini teman-teman perpustakaan sekolahnya. Oh, banyak kegiatan Ya, di banyak situ. kegiatan. Iya. Bisa dilanjut Pak. Oh iya, siap. Jadi ekskulnya macam-macam. Yang suka drawing, ada ekskul drawing. Desain juga ada kita. Bahkan terakhir ada ekskul coding. Nah, Ding itu programmer. Nah, mantap. kemudian ekskul yang paling disukai anak-anak ekskul robotik yang juga pernah menjuarai di tingkat kota ya dan provinsi. Ini Pak, saya mendengarkan penjelasan sampean itu merinding. Saking banyaknya kegiatan di sekolahan gitu. Itu berarti menuntun anak itu menjadi benar-benar menjadi smart, menjadi pintar. Anak yang tumbuh ya total dari tumbuhnya. Jadi bukan hanya IQ-nya, intelijensinya, tapi juga semuanya, emosionalnya, spiritualnya, kemudian karakternya juga tumbuh semuanya. Ini adalah produk untuk ekskul kaitan dengan KIR juga kaitan dengan, ini juga produk dari guru-guru klaster IPA. Jadi biologi ini ada apa namanya itu tanaman-tanaman yang biasa digunakan untuk penelitian. Jadi kalau anak-anak santai-santai ketika istirahat itu bisa istirahat di sini gazebo. Jadi ada nyaman, namanya gazebo literasi. Di sana juga disiapkan buku-buku. Jadi untuk bisa menunjang anak-anak yang gemar membaca. Ada gazebo literasi. Ini 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Pak, saya melihat tadi masuk di sini tuh ada semacam angkringan gitu. Oke, angkringan literasi itu Pak. Itu juga untuk menunjang kegiatan anak-anak membaca. Jadi angkringan literasi namanya adalah literasi garasi tawa, gerakan literasi tambah wawasan. Nah, ini juga tempat favorit anak-anak. Jadi sebelum pandemi ini kalau istirahat itu penuh. Nah, ini ada ustazah yang suka di sini ngajar karena lebih nyantai, lebih nyaman, lebih rileks Pak. Jadi ada koran, buku-buku, terus biasanya anak untuk istilahnya kalau jauh ini nongkrong di sini Pak. Tapi nongkrongnya positif. Yeah. Nongkrong membaca buku. Wah, sama diskusi. Berarti dari setiap jam, setiap waktu itu berarti pembelajaran semua ya? Ya alhamdulillah. Jadi anak-anak masuk pukul 6.30 di sini. Oh, 6.30 ya Pak? Oke, kita sudah sambut anak-anak. Kemudian kita ingatkan kaitan dengan ibadahnya, ngajinya ketika bertemu dengan ustaz-ustazah di awal ini. Jadi salam sapanya. Kemudian nanti 6:30 itu anak-anak sudah naik ke musolanya masing-masing untuk sholat duha. Jadi sholat duha, kemudian setelah sholat duha mereka langsung mentoring dengan mentor atau PA-nya masing-masing. PA itu adalah pembimbing akademik. Satu guru itu mengampu 10 sampai 15 anak. Jadi membentuk halakoh atau kelompok-kelompok itu untuk mentoring kaitan dengan hafalan dan diskusi. Itu 6:30 sampai dengan 7.30. Kemudian pembelajaran 7.30 sampai dengan 9.30 istirahat. Kemudian setelah itu masuk lagi sampai dengan libur istirahat, ibadah ya. Kemudian pembelajaran sampai pukul 14.30. Kemudian mentoring kembali halakoh lagi. Kemudian terus ngasar, setelah ngasar pulang ya. Jadi pulangnya harus ngasar. Pak, tadi saya dengar dari Pak Kepala Sekolah itu ada aplikasi khusus untuk PK. Oh nggih, Yang sangat jos banget itu. nggih. Jadi karena masa pandemi seperti ini, jadi kita sudah mengalami yang namanya masa pandemi yang sebelumnya memang kita tidak kira-kira sebelumnya, tapi setelah langsung cepat adaptasi Pak, dengan memberikan fasilitas belajar kepada anak-anak yang namanya pklearning.com. Di mana pklearning.com itu adalah sebuah website yang digunakan untuk pembelajaran. Jadi ada materi pembelajaran di situ, bisa belajar materi modul, terus ada juga soal-soal di situ, kemudian bisa interaksi dengan guru-guru dan siswa, kemudian untuk mengumpulkan tugas juga bisa lewat pklearning. Jadi banyak kemudian fasilitas di pklearning. Kemudian kita juga tunjang dengan video pembelajaran di YouTube Pak. Oh iya, Jadi ada YouTube-nya Pak? PKTV. Nah itu juga menunjang video-video pembelajaran yang isinya adalah
materi-materi yang sudah diajarkan, bahkan akan diajarkan untuk mendukung anak-anak belajar di pklearning.com. Jadi saling mengisi satu sama lain gitu ya. Berarti walaupun pandemi tidak menghalangi untuk terus belajar ya? Oke, leres. Walaupun pandemi tidak menghalangi belajar dan tidak menghalangi prestasi, Pak. Buktinya tadi alhamdulillah di bulan ini anak-anak bisa mendapatkan juara nasional optika di Jakarta. Lewat online gitu. Pak, sambil jalan kita lihat-lihat ya. Siapa? Sekolahnya itu enak banget, hidung gitu loh. Ada taman dan sebagainya. Ini juga prestasi loh teman-teman. Padahal hidup yang paling membanggakan itu kan prestasi ya. Prestasi, oke. Dan kita dituntut untuk berpasrah gitu, khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Oke, siap. Maka di sini juga siswa, guru, semuanya berlomba-lomba untuk bisa menjadikan suatu hal itu menjadi baik dan berprestasi, gitu, Pak. Pak, ini saya lihat setiap tangga ada. Oh ini karakter, Pak. Oh ya. Ini karakter yang memang ingin dibangun, bahwa kita ingin bangun anak-anak itu selalu bisa demokrasi, cinta damai, gotong royong, kerja keras, nasionalis, komitmen, tabayun, percaya diri, integritas, jujur, respect, peduli, kebahagiaan, kemandirian, kolektivitas. Jadi setiap karakter ini kita bangun lewat kegiatan. Contoh, kemarin ada bencana di Indonesia itu yang di Sulawesi, Kalimantan, Gempa di Jawa Barat gempa. Kita ajakan untuk respect, peduli terhadap musibah itu dengan melakukan penggalangan dana secara online karena masih pandemi. Alhamdulillah terkumpul kurang lebih 9 juta kemarin dan kita salurkan lewat lagi sini. Kemudian kaitan dengan kegiatan percaya diri ini, karakter ini kita bangun lewat program adanya podcast tadi, melatih percaya diri. Kemudian nasionalis kita adakan upacara bendera. Terus kaitan dengan kemandirian kita ada kegiatan homestay. Homestay itu adalah belajar di desa 3 hari 2 malam dengan anak-anak dengan orang tua asuh di pedesaan. Kita sudah keliling dari Wonogiri, Sragen pernah, terus Sukoharjo, Boyolali pernah, Pak. Terus Klaten juga pernah, jadi sudah Suko, Wonoseraten. Itu walaupun masih setingkat SMP sudah homestay ya, Pak? Sudah homestay, jadi 3 hari 2 malam untuk belajar dengan orang tua asuh di pedesaan. Itu setiap murid atau hanya tertentu, Pak? Oke, jadi itu untuk program homestay itu adalah program kelas 7 ya. Jadi di awal-awal masuk itu kita coba untuk bisa menggali karakter kearifan lokal mereka, dan anak-anak itu ketika homestay ya didampingi dengan guru-gurunya juga semua ikut dengan kerjasama dengan warga desa, Pak. Jadi ada orang tua asuhnya. Jadi anak-anak kita buat kelompok 3 orang, mereka nanti kita titipkan ke 1 orang tua asuh. Jadi kalau ada berapa ini 90 nanti juga butuh banyak orang tua asuh, tapi kita sudah koordinasi dengan perangkat sama warga masyarakat. Bukan main, teman-teman. Jadi sebenarnya ketika nanti mereka menjadi pemimpin, mereka juga paham kaitan dengan kearifan lokal. Ini adalah program literasi kita, Pak. Nah, ini karya anak-anak, majalah yang tadi saya ceritakan tadi. Unik, penuh seni, Pak. Ini yang robotik yang juara. Ya, Pak. Yang mana, Pak? Yang robotik. Nah, ini juara. Oh, yang ini ya, Pak? Nah, itu juara tingkat nasional. Ya. Oke, teman-teman. Ini juara Pokda. Jadi kita tidak hanya akademis, tapi juga non akademis, olahraga juga kita kembangkan, Pak. Keren. Oke, teman-teman, setiap langkah berarti kita itu harus ada motivasinya gitu ya. Seperti yang tertera di tangga ini. Pak, lanjut ke gazebo, Pak. Oh, gazebo. Penasaran saya itu sama gazebo-nya itu, Pak. Kok bagus. Oke, ini gazebo literasi. Nah, biasanya yang digunakan untuk kegiatan anak-anak. Nah, tapi karena pandemi kita manfaatkan untuk guru-guru koordinasi diskusi. Ini biasanya juga ada buku-buku banyak. Ada berapa kasih, Bu? 1,
Dua. 3, 4, 5. 5 Pak. 5. Oh 5. Oh, ada kasih buku besar. Oh iya. Ada kasih. Nah, ini. Pak, jumlah murid totalnya itu berapa tuh Pak untuk sekarang? Oke, sekarang jumlah muridnya adalah 268. 200. Setiap kelas itu ada 3 rombel. 90 kali 3 Di masa pandemi ini kadang-kadang anak-anak masuk enggak Pak? Iya, kalau masa pandemi kita sesuai dengan peraturan pemerintah, jadi anak-anak tetap belajar di rumah. Jadi kita ikut. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan kita selalu laksana secara online Mas. Virtual. Seperti kemarin penggalangan dana, kemudian ada kegiatan podcast tadi, ada kegiatan karim, kajian anak remaja Islam juga secara virtual, jadi semua virtual. Kalau karim itu tiap hari atau gimana? Kalau karim itu setiap pekan, jadi ada kegiatan itu bersama-sama seperti pengajian tabligh itu lewat virtual itu, ya dengan mengundang salah satu ustadz ya untuk memberikan tausiah kepada anak. Kalau untuk podcast ini rencananya gimana Pak? Podcast nanti insya Allah nanti menjadi media antara komunikasi guru dengan siswa, siswa dengan siswa, bahkan kepada orang tua juga. Jadi kita akan sudah buat program itu. Jadi insya Allah nanti ada podcast kaitan dengan tema. Ada tema agama, ada tema kaitan dengan jasmani, olahragaan, ada IPA dan sebagainya. Jadi sudah kita buat programnya. Yes. Mantap tenang penjelasannya Pak Haryanto dari A sampai Z. Alhamdulillah Pak. Iya iya Pak. Pak untuk yang terakhir nih Pak, untuk harapannya ke depan gimana Pak? Oke, harapan ke depan semoga ya harapan ke depan kaitan dengan SMP Mudah Program Khusus, semoga pelayanan yang kami berikan kepada orang tua dan siswa itu bisa memuaskan dan bisa meningkatkan kepercayaan dari orang tua siswa kepada sekolah, sehingga terus bisa menitipkan anak-anaknya untuk digembleng, dididik, dibimbing di SMP Mudah PK. Dan harapan ke depan kaitan SMP Mudah PK mudah-mudahan terus berinovasi, berkreasi, karena sesuai dengan arahan Pak Kepala Sekolah kita tidak berhenti untuk berinovasi dan berkreasi, karena itu adalah ruh dari pengembangan sekolah. Jadi terus maju, nanti bisa memberikan sumbangsih untuk kemajuan pendidikan di Indonesia, terutama di Muhammadiyah. Oh iya Pak, saya ingat kemarin yang waktu milad ke-10 itu, adanya dalang cilik. Oke. Saya sangat terkesan banget. Baru kali itu nonton wayang sampai dada ini bergetar. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Dwi dan pemirsa Panasan TV yang sudah mengapresiasi kaitan dalang cilik SMP Mudah PK. Alhamdulillah kita juga senang dan bangga mengapresiasi Mas Nabil Abian Jalu Pangukub, siswa kelas 9 itu mau dan mampu untuk bisa memberikan sajian pertunjukan wayang yang atraktif kemarin. Alhamdulillah itu merupakan siswa kami yang memang sudah memiliki bakat ya sejak kecil dari SD, SMP, dan dengan adanya milad kemarin, mengapa kita mengadakan pagelaran wayang adalah salah satu memberikan kesempatan kepada Mas Nabil untuk berkembang dan mengembangkan kemampuan dan bakatnya. Oke, terima kasih penjelasannya Mas Ari. Sampai merinding saya mendengarkan komplit sekali gitu loh. Oke Pak, terima kasih. Oke teman-teman Panasan TV, terima kasih telah menonton video ini. Semoga ini menjadi momentum dan menjadi pembelajaran bagi kita bahwa SMP di Solo, terutama di SMP PK Kota Barat. Ya, program khusus Kota Barat. Ya, program khusus Kota Barat ini menjadi unggulan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.